lupa subscribe, like, comment, and share. Good morning, Millennial Academy. This is the fourth meeting of our online class in TOEFL, and today we will learn about present and past participle that we use in TOEFL. Mungkin teman-teman sudah sering menggunakan present participle dalam kalimat. Present participle sederhananya adalah verb yang diakhiri dengan ing yang biasa kita gunakan dalam tenses continuous tense. Nah, di soal atau di materi sebelumnya Mr. Hendra menjelaskan bahwa to be berfungsi sebagai auxiliary verb salah satunya jika dia mengikuti verb yang ada akhiran ing-nya. Oke, ini berfungsi sebagai verb ing. Maknanya pun bermakna sedang melakukan sesuatu. Contoh, the girl is talking to her boss. Jadi, perempuan itu sedang berbicara dengan bosnya. Jadi, ini adalah verb dari kalimat. Tapi, verb ing, apapun itu, kalau dia verb ing, dan tidak, ini perlu teman-teman perhatikan, tidak diawali oleh auxiliary verb to be di depan, tidak ada to be seperti ini dihilangkan, maka itu bukan verb. Jadi sekali lagi saya perlu ingatkan kepada teman-teman, ketika present participle, apapun itu, tidak diawali dengan to be, maka dia bukan subjek daripada, bukan verb dari kalimat. Kenapa? Karena to be ini berfungsi untuk menjadikannya present ataupun past ataupun future continuous tense yang bermakna sedang. Nah, apalah kalau dia dihilangkan seperti ini, dia akan menjadi adjective. Oke? Seperti contoh dalam kalimat kedua, the girl talking to her boss is my sister. The girl talking to the boss, kalimatnya sama dengan yang di atas. Oke, maknanya. Tapi di sini dia tidak lagi menjadi verb dari kalimat. Yang menjadi verb dari kalimat ini adalah is. Oke. Is di sini berfungsi sebagai verb. The girl talking to her boss ini adalah subjek dari kalimat kita. Kalau di atas tadi subjeknya adalah the girl. Kata kerjanya adalah is talking, sedang berbicara. Nah, di sini talking ini berfungsi sebagai adjective, menjelaskan tentang girl. Girl yang mana? Girl yang sedang berbicara. Jadi, teman harus melihat dengan jeli apakah kalimat ini sudah memiliki verb atau tidak. Dengan mengetahui bahwasanya verb ing tanpa adanya to be, ingat ya, saya ulangi sekali lagi, tanpa adanya to be, maka present participle itu bukan merupakan verb, tapi dia adalah adjective yang menjelaskan subjek di depannya. Kita masuk ke contoh soal mudah untuk lebih mengerti penggunaannya. The child playing in the yard is my daughter. Begitu melihat soal, beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, cari subjeknya dan cari verbnya. Jika subjek atau verb tidak ada, maka itu yang harus kita cari untuk melengkapi. Karena ini dua hal yang krusial sehingga sebuah kalimat itu disebut kalimat yang benar. Oke? Nah, sekarang child otomatis dia subjek, ini adalah noun phrase. Playing, di sini apakah ini verb? In the yard, ini adalah prepositional phrase. Is my daughter, is di sini berfungsi sebagai verb, main verb dari to be karena diikuti oleh noun phrase. Oke, jadi salah satu ciri to be sebagai main verb itu dia diikuti oleh noun phrase. Nah, karena di sini ada subjek, sudah ada verb, berarti ini sudah kalimat yang benar. Dan kita dalam kalimat sederhana atau yang hanya memiliki satu klausa, ini namanya kalimat satu klausa, tidak ada konektornya, berarti dia cuma memiliki ini satu subjek dan satu verb. Kapan dia memiliki dua subjek,
maka kalimatnya salah. Kapan dia memiliki dua verb, maka kalimatnya salah. Jadi, untuk mengisi kekosongan di sini, pertama, tidak boleh memilih subjek. Kedua, tidak boleh memilih verb. Di pilihannya, now bukan subjek, bukan verb. Ini adalah subjek, ini adalah verb. Karena, kenapa dia verb? Begitu ditambahkan ke dalam bagian yang kosong. Is playing, ini adalah verb continuous. Sedangkan kita sudah punya verbnya di sini, berarti ini tidak mungkin dipilih. He adalah subjek, sedangkan kita sudah punya subjek the child. Was sama dengan is, dia cuma bentuknya berubah menjadi bentuk past. Jadi, dengan teman-teman mengetahui bahwa playing ini bisa menjadi adjektif menjelaskan benda yang ada di depannya, maka kita bisa memilih jawaban yang tepat bahwa yang harus diisi sini adalah now. Kenapa? Karena sudah ada verbnya, ada subjeknya. Yang lain ini adalah verb dengan subjek. Oke, itu yang pertama penggunaan present participle. Yang kedua,